Halo, selamat malam. Selamat datang di podcast pengantar tidur bersama saya Ahmad Rais. Dan kita sudah memasuki bulan Desember, bulan penutup kalender. 2020 akan berganti menjadi 2021. Dan masalahnya adalah kita masih berada dalam problem pandemi COVID-19. Ini adalah tahun yang berat, tahun di mana banyak PHK terjadi, tahun di mana banyak usaha gulung tikar, dan tahun di mana banyak orang menikah tanpa resepsi yang besar-besaran. Tapi apapun itu, sebesar apapun masalah dalam kehidupan ini, ya mau gak mau kita harus menghadapi. Namanya hidup, namanya manusia, tak lepas dari sebuah masalah. Karena sebenarnya lahir sebagai manusia aja itu adalah sebuah masalah. Karena kita terjebak dalam tubuh yang rentan terhadap penyakit, tubuh yang tidak kekal, dan tubuh yang punya masa kadaluarsa, yaitu berakhir dengan kematian. Lahir sebagai bayi, tumbuh dewasa, menjadi tua, dan kemudian rapuh dan mati. Ya, itulah siklus kehidupan. Walaupun banyak juga orang yang lahir kemudian tidak sampai tua tapi sudah mati. Itu adalah kenyataan. Dan sejatinya jadi manusia itu menurut saya pribadi adalah sebuah masalah. Tapi tak ada gunanya membahas masalah, tak ada gunanya mengeluh terhadap suatu persoalan, karena itu tidak akan merubah keadaan. Yang harus kita lakukan adalah terus menjalani hidup ini dan melakukan yang terbaik. Kesempatan kali ini di podcast pengantar tidur saya ingin membahas satu topik tentang uang dan waktu. Ini adalah dua hal yang kerap diperbandingkan, walaupun sebenarnya tidak apple to apple ketika membandingkan dua hal tersebut. Waktu adalah uang, itu adalah pepatah lama yang sering kita dengar. Tapi masalahnya adalah seberapa berharga waktu seseorang dan seberapa bernilai nominal dari uang seseorang. Saya menulis sebuah tulisan di blog saya, kumbangkidal.blogspot.com. Judulnya adalah mengapa kita lebih menghargai orang yang mampu memberikan uang dibandingkan orang yang mampu atau mau berbagi waktu. Saya teringat akan suatu kisah, bukan kisah sih sebenarnya, suatu pertemuan saya dengan seseorang. Beliau ini adalah orang yang lebih tua dari saya dan beliau kehidupannya cukup mapan, bisnisnya jalan, dan dia sudah tidak bekerja, bisnisnya sudah settle, kemudian menghasilkan profit dari bulan ke bulan. Nah, dari situ beliau melakukan sudah pensiun tapi tidak menganggur. Jadi kan ada orang pensiun kemudian berleha-leha di rumah, tapi beliau tidak. Beliau pensiun dari bisnis tapi tidak dari aktivitas kemanusiaan. Beliau menjadi relawan kemanusiaan yang sebagian waktunya, ini rambut ganggu banget. Beliau menghabiskan sebagian waktunya, mungkin saya kurang tahu berapa hari dalam seminggu beliau menjadi relawan untuk membagi-bagikan sembako kepada pondok-pondok pesantren anak yatim atau pondok pesantren penghafal Quran. Sembako itu adalah bantuan rutin yang diberikan kepada pondok pesantren yang telah mereka targetkan atau telah bekerja sama dengan mereka. Jadi setiap bulan mereka akan membawakan sembako berupa beras dan segala macam kebutuhan pokok lainnya. Dan aliran dana yang didapat oleh para relawan itu berasal dari para donatur yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pada kasus ini, beliau ini sebenarnya tidak hanya berbagi soal waktu. Beliau tidak hanya menghibahkan dirinya, waktunya untuk bekerja pada kegiatan sosial kemanusiaan, tapi beliau juga sering mengeluarkan sedekah, zakat, jutaan rupiah untuk berbagi kepada orang lain. Kemudian
Ada satu kalimat dari beliau yang begitu berkesan bagi saya. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Banyak orang yang mampu berderma dengan uang dan harta benda, tapi hanya sedikit orang yang mampu mewakafkan waktunya untuk kepentingan orang lain. Jadi poinnya adalah bukan berarti kita tidak berderma dengan uang, kita tidak berderma dengan kekayaan. Tapi pada tingkat tertentu, pada tingkat yang lebih jauh, berderma itu tidak hanya soal membagikan harta benda kita. Misalkan kita punya uang 1 juta, sebenarnya ringan saja untuk mengeluarkan 10.000 untuk diberikan kepada orang lain. Karena kenapa? Karena 10.000 yang kita keluarkan hari ini bisa digantikan oleh 10.000 yang akan kita dapatkan esok hari. Nominalnya sama dan mungkin justru akan bertambah. Tapi tidak dengan waktu. Misalkan hari ini saya punya waktu 24 jam. Esok hari saya punya waktu 24 jam. Dan masalahnya adalah 24 jam saya itu akan dialokasikan untuk siapa, untuk apa, dan kepentingan siapa. Ya sangat normal sekali ketika orang menjadi egois untuk mengalokasikan seluruh waktunya 24 jam itu untuk kehidupannya, untuk bekerja, untuk bersenang-senang, untuk berbagi dengan keluarganya dan segala macam. Tapi berapa persen, berapa sih jumlah orang yang mau mengeluarkan waktunya, meluangkan waktunya dalam sehari untuk kepentingan orang lain, untuk membantu orang lain? Jika kita punya 24 jam saja dalam hari, dalam sehari semalam, maka memberikan waktu kita 1 jam untuk kepentingan orang lain itu sangatlah bukan berat, tapi maksud saya sangatlah banyak. Karena ketika kita memberikan 1 jam dari 24 jam berarti tinggal 23 jam. Dan masalahnya adalah ketika seseorang menjadi relawan kemanusiaan dalam sehari, dalam konteks ini beliau yang saya ceritakan sebelumnya, itu bisa sampai 6 jam atau bahkan lebih, bahkan 8 jam beliau berbagi untuk kepentingan orang lain. Pagi berangkat, survei lokasi, mengambil sembako dari gudang, kemudian mengantarkannya ke pondok pesantren yang itu jaraknya cukup jauh. Dan itu dilakukan rutin dalam seminggu, mungkin 3 atau 4 kali atau mungkin lebih. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih berharga antara uang dan waktu? Di taraf tertentu, jika kita tidak punya uang, mungkin waktu tidak cukup berharga, atau kita rela menukar waktu kita untuk uang. Misalkan 1 hari kita bekerja full, kita dibayar 80.000. Ya, kita menghargai waktu kita selama 8 jam bekerja, itu 80.000. Tapi bagi orang kaya yang kekayaannya berlimpah, dalam sehari bisa mendapatkan 2 juta untuk masuk ke rekening dan lain segala macam. Pertanyaannya adalah, apakah waktu mereka sama murahnya dengan waktu kita? Tentu tidak. Karena untuk mendapatkan 2 juta itu tidak mungkin dengan cara biasa, bekerja sebagai pegawai biasa dan segala macam. Tentu dari 2 juta itu ada investasi panjang. Ketika seseorang mampu menghasilkan 2 juta dalam sehari, berarti dia telah berinvestasi di masa lalu, mengibahkan waktunya untuk hal-hal mempelajari skill, berjejaring, kuliah dan segala macam, sehingga ketika dia bisa menghasilkan uang 2 juta dalam sehari, itu berarti waktunya sangat mahal. Ribet ya, ini lebih ribet rambut saya nih. Tapi ya nah, itu adalah konsep waktu. Kemudian yang kedua adalah, tapi mengapa sih kita itu jauh saat ini ya, konteksnya hari ini, kita jauh lebih menghargai ketika ada orang yang berderma dengan uang daripada orang yang berderma dengan tenaga. Konteksnya adalah ada orang yang menyumbangkan uang, mentransfer dari rekening ke rekening pengumpul dana umat misalkan. Kemudian orang yang rela mengorbankan aktivitas kesehariannya untuk bisa bergabung dalam relawan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan yang untuk kepentingan umum.
Biasanya kita lebih menghargai kalau ada orang yang misalkan nih di masjid, pengumuman dari Bapak Sugiono gitu kan, sumbangan sebesar 1 juta rupiah. Wih, seketika orang akan mengatakan Bapak Sugiono itu adalah orang yang sangat dermawan. Pertanyaannya adalah 1 juta rupiah itu berapa persen dari rekening Sugiono? Kalau kekayaannya 1 miliar, ya itu hanya berapa persen ya? 1 apa berapa? Saya kurang paham. Kalau kekayaannya 2 juta, maka dia menyumbangkan 50%. Tapi jika kekayaan beliau 100 juta, maka menyumbangkan 1 juta itu berarti 1% ya. Iya gak sih? Gak tahu, nanti silakan dihitung sendiri. Tapi tidak dengan waktu. Kalau ada orang kaya, Steve Jobs misalkan, seberapa kaya pun dia, dalam sehari dia hanya punya waktu 24 jam. Dan saya misalkan orang biasa, saya juga punya waktu 24 jam. Jadi ketika saya kehilangan 1 jam dan Steve Jobs kehilangan 1 jam, dalam konteks waktu ya, bukan penghasilan, itu sama. Kita kehilangan 60 menit dalam hidup kita. Maka sebenarnya orang yang mau berbagi waktunya untuk orang lain adalah orang yang sangat dermawan menurut saya. Terlebih jika waktu itu dihibahkan untuk kepentingan kemanusiaan, membantu orang lain, membantu anak yatim, yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan hidupnya. Ya, ini berbeda ketika hubungan ini, waktu yang kita berikan untuk kekasih kita itu berbeda, karena ada hubungan timbal balik di mana kita juga memperoleh waktu darinya. Jadi misalkan, gatal nih. Shit. Jadi misalkan kita punya kekasih, kita mengibahkan waktu kita dalam sehari selama 1 jam untuk dirinya. Secara tidak langsung sebenarnya dia juga menghibahkan 1 jam terhadap diri kita. Jadi sebenarnya kita sama-sama saling berbagi waktu, saling menghabiskan waktu 1 jam dalam sehari. 1 jam waktu dia dan 1 jam waktu kita. Walaupun dalam konteks nilai dari sebuah waktu itu relatif. 1 jam waktunya Steve Jobs itu mungkin bisa senilai 1 tahun waktu kita. Karena dalam 1 jam dia bisa melakukan banyak hal yang berarti, bisa membantu banyak orang dengan kekayaan yang dimilikinya dan segala macam. Tapi dalam konteks perhitungan waktu tanpa embel-embel penghasilan, ya sama aja. Dia punya 60 menit dan kita punya 60 menit. Pertanyaannya adalah 60 menit kita dihabiskan untuk apa? Oh ya, ini kayaknya belum sampai ya pada pembahasan kenapa kita lebih menghargai orang berbagi uang daripada orang berbagi waktu. Jadi sebenarnya kita berada pada penyakit materialis, di mana nilai itu semuanya disangkut pautkan pada nominal, angka dan kebendaan, material, angka dan kebendaan. Materialis ini tidak hanya bicara soal cewek yang morotin pacarnya gitu, morotin cowoknya, tidak. Tapi menurut saya, setiap manusia modern seperti kita saat ini, menurut saya punya sisi materialis dalam diri masing-masing. Yang berbeda hanya adalah kadarnya. Ada yang mungkin 90%, ada yang cuma 10% dan segala macam. Nah, sisi materialis ini jika dominan menjadikan kita menilai segala-galanya dari angka, seolah-olah orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling bersahaja dalam hidup ini adalah orang yang mampu membeli iPhone 12 misalkan, atau PS5 dan segala macam. Jadi semuanya adalah lagi-lagi kebahagiaan seolah-olah selalu berkaitan dengan angka. Jika kita tidak mampu membeli barang mewah, seolah-olah hidup kita menjadi sengsara. Jika kita mampu membeli segalanya, seolah-olah hidup kita sangat bahagia. Ini tercermin ketika kita membuka Instagram, lihat berbagai macam postingan, bagaimana orang begitu bangga memamerkan kekayaannya, memamerkan benda-benda mewahnya seperti iPhone terbaru, laptop mahal, sepatu yang harganya jutaan dan segala macam. Tanpa kita tahu bagaimana dia mendapatkannya. Boleh jadi untuk bisa membeli
iPhone terbaru, dia harus menyicil selama 1 tahun. Terus di mana sisi kebahagiaan ketika kamu setiap hari dihantui oleh cicilan-cicilan untuk menopang biaya hidupmu? Ada teori mengatakan bahwa hidup itu akan menjadi sengsara jika gaya hidup jauh lebih besar daripada kemampuan. Hidup itu akan menjadi sangat sulit jika kita memaksakan gaya hidup. Karena kebutuhan hidup itu terbatas, tapi gaya hidup itu tidak ada batasnya. Semua kembali kepada kecukupan. Bagaimana kita mencukupkan diri untuk berhenti bahwa saya cukup dengan segini. Cukup itu bisa jadi karena kita merasa setelah sampai pada puncak. Cukup itu juga bisa karena dompet kita yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Jadi cukup seseorang itu relatif juga sebenarnya. Tapi perlu sebuah sifat bijak untuk mengatakan cukup, untuk bisa sampai pada titik cukup seseorang. Ya, segitu saja podcast pengantar tidur kali ini. Walaupun sebenarnya podcast ini tidak mesti didengarkan sebelum tidur, tapi saya menamainya podcast sebelum tidur adalah karena waktu paling enak untuk bercerita, berbagi adalah saat seseorang hendak menuju tempat tidur. Karena saat kita hendak menuju alam mimpi, kita ingin melepaskan beban kehidupan, kita ingin berbagi hal, setidaknya berbagi cerita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Ingat, hargai orang yang mau berbagi waktu denganmu, karena waktu itu tidak bisa diulang, momen itu tidak bisa digantikan. Jika hari ini saya kehilangan momen untuk merayakan ulang tahun bersama teman saya, maka itu tidak mungkin dilakukan esok hari. Kalaupun bisa dilakukan esok hari, rasanya akan beda, karena momen itu tidak bisa diulang. Momen itu tidak bisa digantikan, tapi uang bisa kita cari kembali. Thank you. Selamat malam.